Biasa ya, sebelum kita mendengarkan renungan, sekarang kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Menjaga kami Tuhan, menyertai kami selama ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menyertai kami, melindungi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Pimpin juga Ibu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semua, jumpa lagi sama Mas Edi ya di renungan hari ini. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan atau kita merenungkan firman Tuhan, yuk sebentar ya kita mau memuji Tuhan. Gak apa-apa nih ya lagunya Allahku dahsyat, tapi refnya aja ya. Ya, untuk renungan firman hari ini, ya, Mr. Edi mau menjelaskan tentang seseorang di dalam kitab Hakim-Hakim. Tapi sebelumnya, Mr. Edi mau tanya dulu ya buat anak-anak semua. Anak-anak tahu kan ya bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim itu banyak pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa ya, baik itu yang rambutnya panjang seperti Simpson atau Gideon atau yang lain-lainnya ya. Dan hari ini khusus di kitab Hakim-Hakim ini, Mr. Edi mau bahas seorang pahlawan, tetapi
Dia itu adalah seorang wanita atau seorang perempuan. Wah, dahsyat sekali ya, wanita bisa jadi pahlawan gitu ya. Sama seperti pahlawan-pahlawan yang berperang di Indonesia ini ya, ada sebagian yang wanita. Demikian juga di dalam kitab Hakim-Hakim ini ditulis ada satu pahlawan wanita atau salah satu hakim atau satu-satunya hakim gitu ya yang berjenis kelamin perempuan atau wanita. Anak-anak tahu siapa dia? Ya, orang ini bernama Deborah ya, orang ini bernama Deborah. Ya, kalau gitu kita lihat saja ya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya cukup panjang ya, ayat 1 sampai 24. Tapi anak-anak, Mister ini nggak akan baca semuanya ya, nanti kehabisan waktu gitu ya kalau baca ini ya. Kita renungannya nggak bisa sebentar, kita renungannya bisa 2 jam nanti ya. Ya, anak-anak baca sendiri aja ya nanti di rumah keseluruhan ceritanya. Mister ini cuma mau bacain dari ayat 1 sampai ayat ke-10 aja ya. Ya, kita baca ya Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 aja. Nanti sisanya dari ayat 11 sampai ayat 24 anak-anak yang baca sendiri di rumah ya. Oke, kita baca ya. Di sini ada judul perikopnya Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja orang Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapilot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang-orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu ia berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya, cukup dulu ya sampai situ pembacaan firman Tuhannya, dan nanti anak-anak bisa lanjutkan dari ayat 11 sampai ayat ke-24. Ya, di dalam pembacaan firman tadi dan tadi di awal misalnya dijelaskan gitu bahwa di sini ada seorang wanita yang bernama Deborah yang menjadi hakim di Israel ya. Dan ceritanya itu pada saat Deborah menjadi hakim di Israel, bangsa Israelis sedang ditindas atau sedang dijajah oleh orang-orang atau bangsa-bangsa dari negeri Kanaan. Ya, dia mempunyai seorang raja yang bernama Yabin, dan Yabin itu mempunyai seorang panglima perang yang gagah perkasa dengan kereta-kereta perang yang sangat bagus, yang sangat kokoh gitu ya untuk berperang. Nama panglima perangnya adalah Sisera. Dan pada saat itu orang-orang Israel berseru kepada Tuhan supaya mereka bisa dilepaskan dari penjajahan orang Kanaan ini. Maka pada saat itu Deborah gitu ya, yang pada saat itu menjadi hakim, memerintahkan kepada Barak untuk berperang, untuk maju melawan orang Kanaan tersebut, dan katanya Sisera akan diserahkan ke dalam tangannya dan akan mendapatkan kemenangan. Tetapi Barak ragu gitu kalau menyerang sendirian gitu. Dia bilang bahwa Deborah
harus ikut bersama-sama dengan dia untuk maju berperang. Nah pada saat itu akhirnya Deborah berikut berperang, tetapi kejayaannya Barak itu diambil alih oleh Deborah gitu ya, bahwa di sini yang menonjol adalah Deborah gitu ya, seorang hakim atau seorang pahlawan yang saat itu yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Kanaan. Dan benar saja di cerita ini bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada orang Israel, sehingga orang Israel bisa terbebas dari penjajahan orang-orang Kanaan ini. Dan nama Deborah disanjung tinggi gitu ya, dan dia menjadi salah satu hakim perempuan yang dicatat di dalam Alkitab ini, di dalam kisah hakim-hakim ini. Dan dia adalah seorang yang gagah perkasa. Ya, dari cerita ini gitu ya, kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja gitu ya. Kebetulan di cerita ini Tuhan memakai seseorang perempuan yang bernama Deborah gitu ya. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, baik itu kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan. Tuhan bisa memakai siapa saja, asal kita mau dipakai untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Anak-anak sendiri pun bisa dipakai untuk menjadi alat-alatnya Tuhan ya, asal anak-anak mau. Dan gak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam melayani Tuhan, semuanya sama ya. Jadi jangan berkecil hati ya kalau misalnya saat ini anak-anak tidak atau belum mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan karena mungkin dipakai ini seorang laki-laki gitu ya. Yang dibutuhkannya seorang laki-laki untuk apa? Untuk mengajar atau apa? Tapi jangan berkecil hati ya. Di kemudian hari pasti kita mendapatkan suatu kesempatan untuk melayani Tuhan, karena semua orang itu bisa dipakai Tuhan dengan adanya kekuatan dari masing-masing atau kelemahan daripada masing-masing ini. Kita bisa saling menutupi gitu ya. Laki-laki dengan kekuatannya, dengan kegagahannya, tetapi mempunyai kelemahan juga gitu ya. Perempuan juga ya, punya kelebihan tapi punya kelemahannya juga. Dan laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah jadi biarlah saat ini gitu ya, walaupun kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan ya, di hadapan Tuhan kita sama, dan Tuhan mau memakai siapa saja untuk kemuliaan namanya. Teruslah semangat di dalam kita melayani Tuhan. Teruslah kita semangat di dalam kita berdoa, kita memuji Tuhan, karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan kedahsyatan Tuhan selalu meliputi kita semua. Ya, sebagai ayat penutup, saya bacain di dalam Mazmur 60 ayat 14a. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Ya. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ya, jadi baik kita laki-laki ataupun kita perempuan ya, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena di sini Tuhan bilang, sebab Dia sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Jadi semangat terus di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan. Dan sebelum berdoa, kita mau menaikkan satu penyembahan dulu kepada Tuhan. Kita naikkan lagu yang tadi ya, Allahku dahsyat, tapi di dalam versi penyembahan ya. Yuk semuanya bisa tundukkan kepala, dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Berkuasa, suruh bumi sujud
Tuhan, pakailah kami Tuhan, baik itu kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin kami percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai kami semua, asal kami mau untuk kami dapat melayani Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa merasakan yang namanya kedahsyatan Tuhan kami bisa merasakan keajaiban Tuhan kami, dan kami bisa merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami semua. Dan biarlah saat ini kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang ikut campur tangan di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pembelajaran di hari ini. Hikmat marifat Tuhan menyertai kami semua di dalam kegiatan belajar mengajar di tempat ini Tuhan, di SD Kasih Bangsa ini. Biarlah saat ini juga kami serahkan, kalau saat ini mungkin kami sedang menghadapi ujian Tuhan, ujian PTS, hikmat marifat Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami dapat mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.